Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Lebaran, dan ternyata disinyalir Lebaran ini nanti itu ada perbedaan. Oh gitu. Ya, kemungkinan seperti itu. Ada yang hari Jumat dan kemungkinan ada yang Sabtu, atau sementara pemerintah belum memutuskan itu. Itu menurut Pak Kiai gimana itu? Ya kalau menurut saya sih ya monggo-monggo saja. Kalau dari pihak saudara-saudara kita itu dengan pedoman menggunakan hisabnya menetapkan Idul Fitri itu jatuh di hari Jumat, itu monggo-monggo saja. Tapi kalau saya sendiri itu sebagai salah satu dari kader NU lah, saya kan orang NU, itu tetap kita melakukan samaan wa ta'atan, pertama dengan PBNU itu pasti, dan tentunya juga dengan pemerintah. Jadi untuk kalau saya sendiri tetap pakemnya mengikuti nanti apa keputusan dari pemerintah. Pak Kiai itu dulu kan punya guru ya mestinya. Kalau gurunya Pak Kiai dulu biasanya gimana? Kalau Apa memutuskan sendiri untuk puasa sendiri misalnya, apa untuk Lebaran sendiri, atau mengikuti pemerintah biasanya? Kalau guru saya itu ada Syekhuna wa murabbi ruhina Syekh Tafadul Mansur Al-Hajj dari Magelang, ada Syekhuna Ishaq Al-Hafidz Al-Had dari Purwodadi. Itu semuanya beliau itu dengan kealimannya, dengan kearifannya, beliau tetap mengikuti pemerintah. Jadi tidak pernah beliau-beliau itu memutuskan untuk puasa ataupun Lebaran berbeda dengan pemerintah. Gitu ya. Kalau Mas Ari pandangannya gimana secara umum lah, sebagai masyarakat Indonesia gimana? Kalau secara umum karena kita warga negara Indonesia, ya tentunya kita taat terhadap pemerintah. Karena memang ya selama ini seperti itu. Apalagi semenjak pemerintahan Pak Jokowi ini, sepertinya kita juga ya selalu kondusif mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga supaya dalam pemerintahan itu benar-benar punya kewenangan penuh, bahwa Ya, betul. kalau keputusan pemerintah ya harusnya kita sebagai warga negara harusnya taat gitu ya. Betul. Karena ya diakui atau tidak ya, di tengah-tengah kita itu kan banyak kelompok, banyak orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahkan yang saya ketahui itu dari segi hisab itu sendiri itu banyak metode. Ada yang imkanur ru'ya, ada yang wujudul hilal, ada yang imkanur ru'ya bimnas apa-apa, ada yang ru'yatul hilal yang secara global. Jadi perbedaan-perbedaan ini banyak sekali. Cuma guru saya itu Mbak Maimun Zubair itu pernah bilang amrul hakim yadzhabul khilaf. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh hakim atau hukmul hakim yudhibul khilaf. Jadi apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu sudah menghilangkan perkhilafan semua, perbedaan dari semua organisasi ataupun itu. Perseorangan. Apalagi di Indonesia itu kan ada sidang isbat. Ya, sidang isbat yang memang diharapkan setiap golongan itu ikut hadir di dalamnya. Jadi lebih memantapkan kita untuk ikut apa yang dikatakan oleh pemerintah. Sehingga saya sendiri untuk masalah Idul Fitri ataupun Ramadan ini sangat menekankan kepada masyarakat di sekitar saya, itu saya larang untuk mengikuti dengan pahamnya dia ataupun dengan pendapatnya masyarakat itu masing-masing. Saya menekankan untuk tetap samaan wa ta'atan dengan keputusan dari pemerintah, karena saya yakin di pemerintah itu tidak akan menyesatkan masyarakatnya, memberikan sebuah keputusan dengan berbagai
macam unsur organisasi dan dengan peralatan yang begitu sangat canggih, dengan pertimbangan yang pasti itu yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Tapi gini Pak Kiai, usaha untuk mempersatukan itu sejak lama sekali, tapi sampai sekarang belum pernah berhasil. Jadi di antara tujuan Kemenak itu ya ingin mempersatukan itu, tapi sampai sekarang belum berhasil. Kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Kiai berikan supaya apa namanya ya muncul suara-suara bahwa kita memang pengen berlebaran bersama-sama, kan tambah asik. Ramadan juga bersama-sama, itu kan tambah asik kalau kita mau benar-benar mengikuti pemerintah itu. Kira-kira kiat-kiatnya gimana? Terutama untuk dari beberapa yang mempunyai sebuah pedoman-pedoman yang mungkin agak berbeda, itu bagaimana untuk mencari solusinya agak dicari persamaannya, sehingga persamaan itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan yang bisa dijalani bersama. Saya yakin dan itu pasti bisa. Dan dari NU sendiri dan negara pun itu pasti sangat membuka sebuah perbedaan itu untuk disatukan, karena di Pakem yang diakui oleh masyarakat secara umum mungkin bisa hisabnya itu diganti dengan hisab yang lebih mendekati dengan ru'yatul hilal. Kalau sekarang mungkin hisabnya dengan wujudul hilal, berarti bisa diganti dengan imkanul ru'yah, sehingga antara imkanul ru'yah dan ru'yatul hilal itu ada sedikit persamaan. Padahal ini ya, kalau kita berbicara menurunkan ego atau menurunkan keilmuan kita. Itu kalau misalnya orang-orang Islam, baik itu kelompok manapun lah, ketika dia itu ada di Arab Saudi, ketika mereka itu ikut ibadah haji, itu mereka nggak pernah meributkan apapun yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ketika wukuf, mereka nggak menghitung-hitung lagi, mereka ikut gitu saja. Kenapa ketika di Indonesia sendiri mereka itu atau kita kok nggak bisa gitu loh, nggak bisa menundukkan diri untuk mengikuti keputusan pemerintah yang di dalamnya itu juga ada kiainya, ada orang-orang yang ahli di bidang itu, astronom dan yang lainnya di bidang falak. Kok bisa sampai seperti itu gitu? Itu kalau secara umum gimana Pak Arif menurut sampean? Kira-kira? Ya kalau secara umum gini, beberapa semalam atau kapan ya, itu waktu ngumpul dengan ya masyarakat inilah, membahas terkait dengan perbedaan itu ya memang jadi polemik ya. Dulu pernah katanya juga di 2014 atau 15 kayak gitu, sudah diumumkan bahwa besok itu sudah lebaran, tapi memang pemerintah belum. Itu sudah di masjid musola itu sudah pada sudah takbir. Ternyata muncul pengumuman dari pemerintah hasil sidang itu ternyata besok masih puasa. Nah itu membuat masyarakat itu seolah-olah kayak down, yang tadinya sudah kena prank soalnya. Ya kena prank, sudah mempersiapkan ini mungkin ya biasa ya di kita di Indonesia itu kan biasa sudah mayoran, sudah mungkin pesan apa ya, ternyata besok masih puasa lagi kayak gitu kan. Ya itu tadi kena prank, jadi nggak asik kayak gitu ya, kalau bisa jadi satu itu kan ya, lebih. Dan sebenarnya sudah beberapa lebaran terakhir itu ya bareng terus ya, makanya ini di tahun ini kok seperti ini lagi. Itu ya di masyarakat secara umum ya, kalau namanya masyarakat pengennya undang lebaran kayak gitu kan, biasa lah kayak gitu. Mana yang cepet itu kadang malah yang diikuti, kadang seperti itu sampai akhirnya jadi lelucon ya. Karena perbedaan ini akhirnya dalam meme di media sosial ini jadi lelucon. Ada yang bikin
bahwa pemerintah Muhammadiyah dan NU sepakat bahwa hari ibu adalah hari ini, sampai jadi Hari seperti itu. Ibu Kartini tanggal. Nah, sampai akhirnya jadi lelucon. Karena apa? Karena memang nggak ada kesepakatan gitu loh. Lah, untuk rakyat biasa kan pengennya itu kan Ya, mereka sepakat sehingga bisa bareng-bareng. Jadi kita nggak menginginkan perbedaan itu. Ya paling tidak ya, kalau ada kesamaan kita angkat, kalau ada perbedaan kan ya mending disembunyikan kan gitu. betul. Kalau terang-terangan seperti ini kan semakin hari akan membuat semakin seperti ada dinding pembatas gitu. Ya, dan juga termasuk apa ya, ya mengurangi wibawa pemerintah itu sendiri. Maka dalam kajian-kajian fikih yang kita pelajari di pesantren itu kan tidak ada yang merekomendasikan untuk ketika kita itu melihat tanda-tanda Idul Fitri tapi secara pribadi untuk mempublikasikan. Jadi ya digunakan untuk sendirilah, Ya. karena untuk kemaslahatan umat itu. Ya supaya nggak ada fitnah, nggak muncul persangkaan macam-macam kan gitu. Kalau kita melihat sendiri ya digunakan sendiri, nggak usah diumumkan ke orang kan gitu. Dan juga sebenarnya itu hak siapa gitu loh, hak siapa mengumumkan awal Ramadan, awal apa namanya hari raya, itu sebenarnya hak siapa? Tentunya ya hak presiden sebagai pemimpin negara, dan kalau di Indonesia berarti yang berwenang adalah Kementerian Agama sebagai perpanjang tanganan dari pemerintah. Harusnya seperti itu. Ya, tapi keadaannya nggak seperti itu. Ya, maka saya sangat mengharapkan, benar, saya pribadi mengharapkan pada seluruh masyarakat Indonesia itu tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Kita tunggu sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan seluruh jajaran ormas yang ada, dan itu menjadi sebuah keputusan yang mengikat untuk seluruh rakyat Indonesia. Secara umum gimana Pak? Apa namanya harapan supaya nggak terjadi perbedaan terus? Secara umum ya mungkin hampir sama ya tadi yang disampaikan. Harapan masyarakat itu pokoknya ya pengennya itu lebaran bareng, biar bisa rame meriah, karena kan kadang gini, apa namanya, di masyarakat itu mungkin ada yang saudaranya ikut NU, Ya, saudaranya ikut organisasi lain. Nah kalau lebarannya itu nggak bareng atau berbeda, nah ini yang sini bisa mau poso main ke sana, silaturahmi ke sana loh, ini masih puasa. Ini kan gimana kayak gitu kan. Itu ya semoga inilah kedepannya ini bisa apa namanya diatur lebih baik lagi. Harapan kami mungkin seperti itu, harapan dari masyarakat lah secara umum diatur lebih baik lagi, sehingga karena gini, hari raya Idul Fitri ini kan di Indonesia ini kan sudah menjadi apa ya, tradisi yang sangat luar biasa lah. Kebersamaan, silaturahmi itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya harapannya bisa bareng. Bagaimana caranya, yaitu yang ahli-ahlinya lah yang menentukan seperti apa. Ya, para pemirsa TV Kurno yang saya hormati, alhamdulillah itu tadi sekilas dan singkat obrolan kita tentang harapan-harapan. Tadi kita nggak menjustis apa-apa, kita hanya mempunyai harapan gimana supaya orang-orang Islam di Indonesia itu bisa menyatu di dalam berpuasa atau di dalam berlebaran gitu ya. Akhirnya dari kami Akhirul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, share dan komen.